4, 10, 11. Oke. Ya. Ya, Berarti. baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini selaku moderator ingin menjelaskan tentang hasil proyek kelompok kami yang berkaitan tentang analisis harga saham Apple yang berada di pasar saham gitu ya teman-teman dengan menggunakan model ARIMA. Untuk mempersingkat waktu langsung saja kita masuk ke latar belakang gitu ya. Tapi ada baiknya kita perkenalan dulu gitu biar nggak asing-asing banget gitu. Jadi di sini saya Rinaldi Erlangga selaku moderator, lalu teman saya ada Reoni Indra Hidayatullah dan juga ada Hanif Fakri Pratama. Langsung saja sekarang kita menuju ke latar belakang, yaitu latar belakangnya kenapa kami mengambil pasar saham gitu ya. Karena pasar saham ini teman-teman merupakan salah satu indikator penting dalam perekonomian global. Pergerakan harga saham itu mencerminkan kondisi pasar serta ekspektasi pelaku ekonomi terhadap kinerja suatu perusahaan. Sebagai contoh Apple Inc. Apple Inc. ini merupakan salah satu raksasa teknologi yang ada di dunia dan juga telah mengalami perjalanan panjang dalam pasar saham sejak tahun 2007 hingga kini tahun 2024. Lalu lanjut ke rumusan masalah yang akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Baik, di sini ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana cara kita mengidentifikasi orde Arima yang tepat untuk menganalisis harga saham Apple Inc. dari tahun 2007 hingga sekarang 2024. Lalu yang kedua ada apa pola atau karakteristik yang dapat diidentifikasi dari harga saham Apple Inc. dengan menggunakan model Arima. Dan yang terakhir ada bagaimana kita menilai kinerja model Arima dalam meramalkan harga saham Apple Inc. untuk periode yang akan datang. Lanjut, sekarang ada tujuan. Yang pertama adalah mengidentifikasi orde Arima yang tepat dalam menganalisis harga saham Apple Inc. dari tahun 2007 hingga 2024. Yang kedua ada menganalisis pola pergerakan harga saham Apple Inc. dengan menggunakan model Arima untuk memahami karakteristik data saham. Dan yang terakhir ada menghasilkan model Arima yang dapat digunakan untuk meramalkan pergerakan harga saham Apple Inc. di masa depan sebagai dasar untuk keputusan investasi atau analisis lebih lanjut. Nah, saya ambil alih untuk besar teorinya. eh, kita ambil model dengan time series atau rate waktu. Rate waktu yaitu adalah urutan observasi atau data yang tercatat dalam urutan waktu tertentu. Nah, data ini yang digunakan untuk menganalisa pola atau tren yang muncul dalam suatu fenomena atau proses yang berulang. Dengan memahami pola tersebut, uh, analisis dalam time series ini dapat membantu mengidentifikasi pergerakan atau perubahan yang terjadi pada jangka waktu yang tertentu. Nah, untuk identifikasi plotnya kita menggunakan dua itu ACF dan PACF. Untuk ACF, itu adalah sebuah fungsi untuk mengukur sejauh mana nilai suatu waktu yang berhubungan dengan nilai pada waktu sebelumnya. Untuk rumusnya itu PK sigma NT sama dengan K yang bisa dilihat gitu teman ya. Nah, untuk PCF-nya untuk mengukur korelasi antara variabel dengan lag-nya sendiri setelah menghilangkan pengaruh dari lag-nya. Untuk rumusnya bisa kita dari sini kovarian YT, YT min dan seterusnya. Dan selanjutnya, Oke, lanjut untuk penjelasan ARIMA sendiri atau Autoregressive Integrated Moving Average. Jadi ARIMA sendiri terdiri dari beberapa bagian ya teman-teman, seperti yang nampak di layar ada autoregressive, ada integrated dan moving average. Saya akan jabarkan satu-satu terlebih dahulu sebentar. Untuk autoregressive ini itu bekerja sebagai yang mempresentasikan hubungan antara data ini dengan nilai sebelumnya atau lag dalam sebuah deret waktu. Model ini mengasumsikan bahwa data saat ini dapat dijelaskan dengan kombinasi linear dari data sebelumnya. Lalu untuk rumusnya sendiri secara matematis, AR ini bisa dituliskan sebagai berikut gitu teman-teman. Jadi di situ ada YT sama dengan theta 1, YT kurang 1 plus theta 2, YT kurang 2 dan seterusnya. Lalu ada integrated atau I yang terdapat pada ARIMA, ini sebagai uh,
yang membuat data menjadi stasioner gitu teman-teman, dengan cara melakukan diferensial terhadap data. Lalu gunanya integrated ini untuk mengurangi pengaruh tren atau fluktuasi yang tidak diinginkan sebagai yang terdapat pada rumus ya teman-teman. Ada Y aksen T sama dengan YT dikurang YT kurang satu. Yang mana Y aksen T ini adalah nilai setelah diferensiasi, lalu YT dan YT kurang satu ini adalah nilai pada waktu yang terdapat pada T dan T kurang satu. Lalu kita lanjut ke moving average atau MA yang terdapat pada ARIMA teman-teman. Komponen moving average ini menggambarkan hubungan antara data saat ini dan error pada lag sebelumnya. Lalu dapat dituliskan seperti yang teman-teman lihat di MA itu ya teman-teman, ada YT sama dengan ET plus theta 1 ET kurang 1 bla 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 gitu ya teman-teman. Seperti yang bisa lihat ada terdapat di ARIMA. Lanjut. Nah, lalu untuk metode penelitian ini kita mendapat 5 metode ya teman-teman. Ada identifikasi masalah, lalu pengumpulan data, exploratory data analysis, pre-processing, dan uji stasioner. Ini mungkin agak banyak ya teman-teman, namun akan saya rangkum saja ya, pelan-pelan untuk identifikasi masalah ini. Ini merupakan, sabar Indra, mundur dulu, set, gitu. Kita pelan-pelan dulu, bahas satu-satu dulu. Di sebelumnya metode penelitian salah ini itu merupakan tahap awal ya teman-teman, ketika teman-teman ingin membantu memastikan bahwa proses ini berjalan lancar ke depannya. Jadi hasil yang kita dapat itu akurat. Lalu yang kedua pengumpulan data, seperti yang bisa dibayangkan bahwa kita di sini mengambil data kulit yang terdapat pada situs Kaggle. Apple Inc. mulai dari 2007 sampai 2024. Dan di dalam dataset ini ada beberapa variabel seperti open, high, low, close, eject close, dan volume. Gitu ya teman-teman. Lalu yang ketiga ini ada EDA. EDA ini bertujuan untuk memahami karakteristik data, menentukan pola, dan mengidentifikasi masalah yang dapat mempengaruhi analisis gitu teman-teman. Lalu di dalam EDA sendiri ini terdapat uji stasioneritas yang dilakukan melalui uji visual dan augmented decoupler gitu untuk memastikan data ini stasioner. Jika datanya tidak stasioner, maka dilakukan proses diferensiasi. Lalu kita lanjut ke pre-processing. Ini kita melakukan analisis terhadap harga saham. Dan data ini kita mengumpulkan dari beberapa sumber ya teman-teman, seperti Yahoo Finance yang mencakup informasi harian seperti harga pembukaan, penutupan, tertinggi, terendah, dan volume perdagangan. Lalu kita juga melakukan transformasi pada pre-processing ini untuk meningkatkan kualitas analisis. Lalu yang terakhir kita melakukan uji stasioner gitu teman-teman. Lanjut. Baik, di sini ada hasil dan pembahasan yang telah kita diskusikan. Yang pertama ada data penjualan Apple sendiri. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, kalau kita di sini menggunakan data saham bursa Apple dari tahun 2007 hingga 2024. Lalu yang kedua, kita kayak melakukan exploratory data analysis seperti kayak mencari info yang kita ketahui dari awal, terus mencari missing value misalnya, dan kebetulan di sini dari data yang kita gunakan tidak ada missing value. Artinya semua kolom lengkap tanpa ada kolom yang tidak terisi atau terdefine gitu. Terus selanjutnya ada menguji kestasioneran data. Pertama kali saat kita uji, ternyata hasil p-value-nya itu lebih besar dari alfa yang kita gunakan 0,05. Jadi kita perlu mendiferensiasi data agar p-value-nya lebih kecil sehingga data termasuk stasioner. Nah, pada diferencing yang pertama ternyata data sudah nilai p-value sudah lebih kecil dari alfa 0,05, yaitu di diferencing kedua itu sekitar 0,01. Jadi cukup dengan satu kali diferencing, maka data yang kita pakai sudah cukup layak dikatakan stasioner. Selanjutnya ada kandidat model. Boleh Indra langsung ke kandidat modelnya. Nah,
Di sini seperti yang diketahui, salah satu cara menentukan kandidat model adalah dengan uji EACF. Nah, dari sini kita bisa melihat dari eh, hasil ujinya, kita bisa mencari segitiga besar dari hasil yang nol, yang O atau nol itu ya. Jadi kayak di sini sebenarnya lebih dari 8, mungkin belasan atau puluhan gitu, tapi kita hanya mencantumkan beberapa sebagai ininya seperti kayak ada 012, 0 Arima 113, seterusnya hingga Arima 214. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami gitu ya teman-teman. Jangan ada yang bertanya karena ini cuma video rekaman. Sekian dari saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.